Oke, kita melanjutkan perbincangan berikutnya. Oke, baik. Sekarang Segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan aktivitas olahraga yang sederhana ya. Kita bilangnya adalah melatih menguatkan otot terutama bagian atas badan kita. Otot badan kita atas yang kita bisa latih adalah otot lengan. Ya. Otot bahu juga, ya. Nah, itu otot lengan dan otot bahu kita bisa lakukan. Ini salah satunya. Tapi kita masih ini banyak juga lagi. Untuk para wanita-wanita ya? Iya, wanita juga, pria juga, siapa saja, tua, muda, ya, miskin, kaya. Waduh, lengkap semuanya juga. Mas Calvin, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Calvin. Silakan, tepuk tangan untuk Mas Calvin. Ya, Mas Calvin ini dikasih dumbbellnya nih, ini seperti ini bentuknya, ya. Ya ini. Bisa dengan menggunakan dumbbell, kalau makin kuat bisa pakai dumbbell, sepasang dumbbell. Tapi kalau buat ibu-ibu di rumah bisa melakukan aktivitasnya hanya dengan menggunakan 2 botol aqua saja, ya. Dengan melakukan 2 botol aqua bisa melakukan aktivitas gerakan pengencangan ototnya. Ya, adapun gerakannya memberi contoh yang cukup sederhana dengan 2 botol air mineral ini supaya nanti tidak terpatok harus membeli atau gimana harus membeli atau harus pergi ke fitness center atau kemana. Kalau bisa pergi silahkan, tapi kalau di rumah juga nggak apa-apa ya. Adapun gerakannya ada sebagai berikut. Ini yang disebut dengan alternate dumbbell curls ya. Gerakannya ada sebagai berikut ya. Gerakannya adalah seperti ini ya tuh. Jadi pada saat naik ke atas buang ke bawah, naik ke atas. Pada saat naik ke atas kita buang nafasnya karena itu adalah bagian terberatnya. Jadi buang terberat, buang, tarik napas, buang lagi, tarik napas, buang lagi, tarik napas, buang lagi. Sederhana sekali. Lakukan kira-kira sekitar kurang lebih 10 kali. Gerakannya itu disebut 1 set. Bisa melakukan kira-kira kurang lebih sekitar 3 set. 3 set. Ya, gerakan yang lain Mas Calvin untuk melatih otot bahu ya, untuk bahu. Gerakannya kira-kira seperti ini, lurus sampai paralel seperti ini, baru dorong ke atas. Iya, ke tengah ya. Tahan. Iya, buang nafasnya pada saat naik Mbak jatuh ya. Pada saat naik, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kayak lagu juga ada temponya juga nih kalau teman-teman kita di sini kan musisi semua ya. Ada temponya. Temponya adalah 1 detik, tahan 1 detik, turun lagi 1 detik ya. Temponya 1-0-1 atau 1-1-1. Atau bisa juga pas turun lebih peran. Jadi 1 naik, tahan di atas, turunnya 2 detik. Jadi 1-0-2 atau 1-1-2 ya, temponya kira-kira seperti itu. Dan satu lagi kalau buat wanita Mas Calvin, gerakannya mungkin beda, kalau wanita sering kan kepengen melakukan aktivitas gerakan yang suka bergelambir ini bergelambir, iya betul ya. Mungkin dibalik aja Mas Calvin sebelah sini. Ya kayak gini, ya coba gerakannya. Ya turun ke bawah sampai paralel, ya naik lagi. Jadi yang terkena adalah ototnya di sini. Ya turun, ya. Hati-hati ya botolnya jangan dikenain kepala, nanti kasihan kepalanya ya. Ya sekali lagi buang nafas pada saat naik, tarik nafas pada saat turun. Lakukan 10 kali, lalu 10 set, maksudnya 10 repetisi, bisa lakukan 2-3 set. Pindah tangannya kanan dan kiri. Iya, bukan 10 set, 10 repetisi, 2-3 set. Iya, oke, tepuk tangan dulu Mas Calvin, thank you ya, makasih. Terima kasih Mas Calvin. Ya, waduh, boleh ini bapak yang ada di sini tuh menatap Mas Calvin luar biasa sekali. Gimana sih ototnya bisa kayak gitu? Bagus ya semuanya ya, karena pola makannya, latihannya ya, semua melakukan dengan baik dan benar ya. Mereka juga atlet-atlet yang istilahnya mereka natural atlet, nggak menggunakan obat-obat terlarang, suntik-suntikan yang selama ini mungkin banyak atlet-atlet menyalahgunakan obat ya, doping. Justru mereka dengan cara yang sehat, yang baik, makanya kenapa mereka juga bisa jadi panutan yang positif bagi orang-orang seperti Mas Janoko, Mbak Syeni dan sebagainya. Betul. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di studio buat kami di sini. Silakan. Siapa? Baik, Mbak yang bajunya warna hijau yang cantik ini siapa namanya? Nama saya Fahla. Mbak Fahlan. Baik. Iya. Fahla. Fahla ya. Pertanyaannya? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika misalnya seseorang itu mulai melakukan aktivitas olahraga di usia 50 tahun. Sedangkan usia tersebut kan resiko osteoporosisnya tuh lebih rentan. Mungkin untuk sebagian orang kan tulangnya mungkin nggak begitu kuat lagi kayak masih muda gitu. Baik, iya. Apa ada resiko tertentu? Buat papah di rumah ya, Mbak ya. Oh iya, oke. Wah, ini Pak Ucok nih yang harusnya mestinya. Pak Ucok gimana, Pak?
Bapak olahraga usia bawah udah hampir 60. Olahraga katanya tulangnya jadi sakit atau gimana, Pak? Gimana, coba Pak? kasih. Silakan. Kalau boleh tahu. Yang udah pasti lebih kuat ya. Malah lebih kuat ya. Lebih kuat. Iya, karena baik. kita banyak berolahraga lebih. Betul. Ya. Jadi kalau Mbak Fahla ya. Jadi sekali lagi, kalau sebenarnya konsepnya sederhana sekali. Semakin usia kita semakin meningkat, semakin tua, misalnya ayah di rumah, justru kebutuhan untuk berolahraga itu harus semakin tinggi. Jadi tulang itu sama otot itu terikat melalui tendon. Jadi kalau ototnya sering rajin dikencangkan, ya maka tulangnya akan terangsang dan jadi kuat. Justru yang terjadi osteoporosis malah terhindarkan. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi deh, ya setelah segmen berikut ini. Nanti ada pertanyaan berikutnya ya. Ya, boleh baik. dipersilahkan. Nanti akan langsung dijawab oleh Kang Ade. Tapi kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Healthy Body.